Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur Pelayangan TV dimanapun berada. Semoga sehat selalu ya teman-teman, rezekinya lancar dan juga diberi umur yang panjang. Tidak ada bosan-bosannya teman-teman, saya update lagi tentang dunia perkicauan ya teman-teman. Jadi ada di Pasar Wage Wetan di daerah Klaten, dan ini saya berada di depan kios burung di Pasar Wage. Banyak sekali burung sirtu teman-teman, atau burung cipoh. Di depan saya ini ada burung sirtu bahan rawatan teman-teman. Jadi ini sudah makan fur dan nampak sekali memang dia sudah dirawat cukup lama. Gerak-geriknya ya teman-teman, lihat sekali. Nah, kalau yang di kandang sekat-sekat seperti ini masih bahan ya teman-teman, artinya bahan baru. Jadi dia belum makan fur dan dia belum terpantau berbunyi. Ya teman-teman, untuk sirtu ini sebenarnya sangat mudah sekali untuk membuat dia makan fur. Sangat mudah. Bahkan lebih mudah daripada berenjak, kacer ataupun ciblek ya teman. Sirtu itu asalkan kita pakai kroto dikit dan kita ulek, nanti ketika habis pasti dia makan fur. Kalau untuk lebih cepatnya, pengalaman saya pakainya fur yang leopard lembut yang warna hijau teman-teman, itu paling cepat. Namun setiap orang punya pengalaman masing-masing. Jadi ya silahkan berbagi pengalaman di kolom komentar nanti. Ya teman-teman, jadi ini Wage di hari libur teman-teman. Jadi ini hari Minggu di Pasar Wage Wetan, ramai sekali, cukup ramai. Bahkan cuaca yang sangat panas pun tidak menghalangi para kicauannya ataupun para pelancong yang ingin jalan-jalan di Pasar Wage. Ini saya akan mengecek ya teman, mengecek lah istilahnya, mengecek salah satu burung sirtu bahan yang akan saya beli nanti. Kita cek satu persatu. Nah, kalau ini sirtu betina teman-teman. Kenapa saya bilang sirtu betina? Karena lidahnya itu pink ya, lidahnya pink, tidak ada semburat hitamnya, jadi pink. Kalau sirtu masih muda itu biasanya lidahnya sudah ada warna-warna tipis hitam. Tapi kalau sudah terlihat sekali warna lidahnya pink, itu prediksi kuatnya betina. Di sini ada banyak sekali burung sirtu bahan, harganya Rp30.000 teman-teman. Tapi netnya Rp25.000 bahan ya. Kalau yang terpantau bunyi tadi, yang sudah rawatan tadi, mintanya Rp40.000 teman-teman. Ini saya beli tidak promosi minuman ya. Ya ini bahan yang menurut saya ini big long ya. Dia utuh secara fisik ya. Jadi ini ekornya masih ada, sayapnya juga tidak kena pulut. Jadi ini kondisinya yang paling bagus ini dari segi fisik ya, luarnya. Jadi kalau untuk burung sirtu memang kita mengusahakan kalau kita beli dari muda hutan atau tangkapan, maka kita memilih yang lebih muda teman-teman. Lebih cepat beradaptasi, lebih tahan imunitasnya, dan yang pasti dia akan lebih cepat berbunyi teman-teman. Jadi perbaikan mentalnya lebih cepat daripada yang sudah tua. Kenapa? Karena memang dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, semua burung bahan yang lebih muda pasti dia akan lebih cepat berbunyi dan beradaptasi ya teman-teman. Ya ketika kita membeli burung sirtu, maka kita tidak boleh terburu-buru. Kalau kita bisa pegang burung sirtunya, maka kita pegang. Tujuannya apa? Karena sirtu itu kalau sekilas susah dibedakan teman-teman. Termasuk burung yang monomorfik ya, seperti terucukan, pelci, itu kan sekilas belum tentu bisa membedakan. Makanya kalau ada kesempatan untuk memegangnya dan diperbolehkan, ya kita cek dulu apakah dia jantan, apakah dia betina, tergantung apa yang akan kita cari. Jadi burung sirtu ini termasuk burung yang sangat mudah perawatannya. Makannya pun juga irit teman-teman. Apalagi kalau dia sudah makan fur, itu makannya ngirit sekali. Dia bukan seperti gelatik yang makannya poros ya, tapi sirtu ini cenderung makannya sedikit-sedikit. Dalam sehari itu paling pakai cepok kecil yang ulat kandang itu paling nggak habisnya itu pasnya. Tapi kalau kita kasih lebih itu biasanya sisa. Makanya burung ini termasuk burung yang banyak digemari. Karena apa? Karena satu, perawatannya mudah,
kedua pakannya irit, dan yang ketiga tentunya kicauannya yang sangat indah ya teman-teman, nyiul, ngekrek, variasi dan lain sebagainya. Saya juga pernah berbagi video di channel ini tentang perawatan sirtu biar cepat gacor, perawatan sirtu bahan, dan juga sampling ataupun masteran suara sirtu. Karena saya juga punya 1 ekor gacoan saya itu dari loloh. Alhamdulillah sekarang sudah gacor dor. Dia di atas bawah pun dia gacor, ketika disiuli dia langsung berkicau. Jadi burung sirtu ini termasuk burung yang sangat-sangat recommended untuk teman-teman yang ingin memulai memelihara burung. Jadi ini untuk pemula, kalau mau cari burung yang perawatannya mudah ya sirtu ini salah satunya. Dia paling cepat ngefur teman-teman. Ya ketika kita membeli siang, mungkin paginya besok sudah makan fur, asalkan dengan treatment yang seperti yang saya katakan tadi. Kita gunakan kroto sebagai media untuk melatih dia makan fur. Ini juga bagus, cuma sayang ini bulu-bulunya banyak yang rontok ya. Sebenarnya ada yang bagus tadi teman-teman, tapi bondol habis dan agak luka ya. Jadi sebenarnya secara postur dia bagus. Untuk memilih sirtu jantan, usahakan memilih sirtu yang usianya masih muda. Kalau muda hutan ya usianya masih muda. Kemudian carilah burung sirtu dengan kaki yang besar, lalu paruh yang tebal dan panjang, matanya yang besar dan tajam sorotannya, kepalanya pun juga lebih besar, dan warna hijaunya itu terlihat lebih tegas teman-teman. Meskipun dia masih muda, tapi warna hijaunya lebih tegas daripada betina. Nah, gunanya kalau kita jalan-jalan seperti ini, kita bisa langsung membandingkan teman-teman, mana yang jantan, mana yang betina, mana yang bagus, mana yang kurang bagus, begitu ya. Inilah manfaatnya atau kelebihannya kalau kita membeli secara offline di pasar burung dan lain sebagainya. Itu biasanya lebih akurat ya. Namun kalau kita beli di burung yang sudah dirawat, hanya ada 1 ekor, kita kan tidak bisa membandingkan. Jadi semua ada plus minusnya teman-teman. Hanya saja kalau di pasar itu harganya biasanya di up 5.000 sampai 10.000 rupiah. Kemarin dalam beberapa waktu yang lalu saya pernah beli juga ombyokan situ, dapat yang bunyi di ombyokan. Itu harganya cuma 15.000 rupiah teman-teman. Tapi itu kan di orang yang mikat, jadi dia langsung tangan pertama. Tapi kalau sudah di pasar seperti ini ya tentunya ada biaya operasional dan lain sebagainya, dan itu lumrah sekali ketika harganya lebih mahal. Kalau di pasar lebih mahal itu sebenarnya hal yang lumrah. Namun sekarang jual beli kan sudah bisa online, sehingga lebih mudah informasinya, dan kalau untuk masalah lokasi nanti ada Sherlock dan lain sebagainya. Jadi sekarang lebih mudah bertransaksi burung teman-teman. Hanya saja kita memberi update saja untuk harga-harga burung di pasaran. Kalau perencak itu harganya 30.000 rupiah bahan jantan. Kalau sirtu ini juga sama 30.000 rupiah yang bahan belum fur. Tapi kalau sudah dirawat dan sudah makan fur, tadi mintanya 40.000 rupiah. Nah, hanya saja posturnya kurang begitu sip. Kita sedikit penasaran dengan yang satu ini teman-teman. Dia di bawah tapi dia memang bodinya panjang. Nanti akan coba kita pegang ya. Ini karena masih banyak sekali yang mantau, jadi kita juga nggak enak. Ya, itu coba kita pegang dulu, apakah dia jantan, apakah dia betina, apakah dia bagus atau tidak ya teman-teman. Oke, nih paruhnya teman, kita buka paruhnya seperti ini. Dan ini masih muda teman-teman, dan lidahnya tidak berwarna pink. Jadi ini prediksi kuatnya jantan, dan dia masih muda ya teman-teman. Jadi burung sirtu ini memang burung yang monomorfik, jadi harus memang benar-benar teliti. Kalau yang betina itu bunyinya cuma klak-klak aja ya, tapi kalau jantan itu ada nyiulnya, ada variasinya ya. Namun ini secara fisik sebenarnya saya kurang cocok dengan matanya, jadi matanya kurang belo gitu ya teman-teman, kurang tajam gitu tatapannya. Makanya kalau kita punya perbandingan ya, di antara ombyokan pilih yang terbaik gitu aja ya. Di antara kandang ombyokan, di antara burung-burung ombyokan, kita pilih yang paling baik menurut kita ya. Ini lumayan, dia posturnya dapat, cuma di matanya kurang tajam. Biasanya kalau matanya kurang tajam seperti ini faktornya kurang teman-teman, jadi dia tidak galak gitu ya.
kita kan lebih suka dengan burung yang tipe fighter, karena ketika dia bertemu lawan atau ketemu burung lain, dia pasti akan langsung menunjukkan karakternya. Ya teman-teman, ini berada di kios sebelah barat, tepatnya di samping gantangan kacer dan cucak hijau ya teman-teman. Jadi di Pasar Wage itu ada gantangan kacer, ada gantangan cucak hijau, ada murai batu. Tapi gantangan yang tidak ada pialanya, hanya sekedar nyentel kayak gitu ya teman-teman, itu biayanya cuma Rp2.000. Teman-teman yang di area Pedan dan sekitarnya, silakan untuk ngecas burung atau mencoba mental burung kalian, silakan datang di Pasar Wagen. Itu kalau minggu ramai sekali ya teman-teman. Nah kalau ini yang bondel ya teman-teman, ini bondel. Ini juga jantan menurut saya, tapi dia banyak minusnya. Jadi dia bundas atau dia ada luka di sekitar paruh, kemudian di kaki belakang juga ada lukanya, sehingga ya cari yang lain dulu aja. Itu ya teman-teman, sedikit informasi dari saya. Ini berada di utara jalan, pokoknya di sebelah, di selatannya gantangan kacer, murai dan cucak hijau itu pasti ada kios burung yang jual agak gemuk ya. Bapaknya itu agak gemuk, badannya gempal. Ya, ini gala ini sebenarnya bagus ini, cuma dia ada lukanya. Jadi ya kita cari yang lain dulu. Ya teman-teman, insya Allah nanti saya akan beli yang paling bawah tadi, yang ekornya utuh tadi ya. Oke. Untuk harganya tadi saya tawar sudah net Rp25.000. Di bawah itu tidak mau dilepas, jadi ya kita ikuti harga pasar Rp25.000. Kita akan bungkus 1 ekor burung sirtu bahan. Semoga nanti bisa menjadi sesuatu dan menjadi ya kelanganan lah. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.